Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1539. Tunggu saja untuk dihukum. Jifei, kamu akhirnya kembali. Bagaimana dengan masalah Wen Qian? Tuan Zhao yang tadinya berusaha berpura-pura tenang dan kuat, malah bertingkah seperti anak kecil yang tak berdaya saat melihat Jifei dan bertanya langsung. Melihat ini, Jifei merasa sangat sedih. Ia tahu bahwa Tuan Zhao hanya kuat di permukaan, tetapi sebenarnya sangat rapuh. Sekarang, ia membutuhkan kekuatannya untuk memberi kepercayaan diri kepada Zhao tua. Ia tersenyum tenang dan berkata, "Kakek, Wen Qian akan baik-baik saja. Ini hanya jebakan. Apa yang kakek takutkan?" Permainan, melihat ketenangan Jifei, Tuan Zhao pun ikut tenang. Tapi ia masih bertanya dengan nada bertanya, seolah ingin tahu permainan macam apa itu. Bagaimanapun juga, dia adalah cucuku. Pelajaran yang saya petik dari anak dan menantu saya jangan sampai dilupakan. Jifei tersenyum dan berkata, "Kakek, ini Han Lu yang berkolusi dengan orang lain untuk menculik Wen Qian. Dia pasti punya motif tersembunyi. Kalau tidak, dia tidak akan menghubungi kakek." "Kau bilang Han Lu menculik Wen Qian?" seru Zhao tua dan menatap Jifei untuk memastikan. Zhao Mengsi kebetulan turun dari lantai atas, menatap Jifei, dan bertanya dengan cemas, "Jifei, bagaimana kamu tahu bahwa Han Lu yang menculik Wen Qian?" "Kamu pernah ke rumah Han Lu, kan?" Jifei tidak menjawab tetapi bertanya balik. Tuan Zhao dan Zhao Mengsi mengangguk, barang-barang di rumah mereka tertata rapi dan tak seorang pun menyentuhnya. Ingat. Kedua lelaki itu sedikit mengernyit lalu mengangguk lagi untuk memastikan, memang, tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Han Lu berasal dari keluarga Han dari sekte King Feng di Shu. Ia telah berlatih seni bela diri kuno sejak muda, dan menguasai teknik unik keluarga Han, telapak petir. Jika musuh menyerang, akankah ia melepaskan telapak petir dan benda-benda di dalamnya akan rusak? Jifei menatap kedua orang itu dan bertanya balik. "Sialan, ini benar-benar Han Lu si jalang itu? Kalau aku tahu dia punya niat jahat, aku tidak akan membiarkan Wen Qian mempertimbangkan masalah yang kau tangani saat kembali. Aku akan langsung menanganinya." Si Tua Zhao mengerti saat itu dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dengan marah. "Wen Qian menungguku kembali dan mengurusnya?" tanya Jifei. Penatua Zhao mengangguk. Wen Qian bilang dia tidak punya perasaan apapun terhadap Han Lu. Tapi karena dia tidak tahu apakah Han Lu masih membutuhkanmu, dia tidak bertindak. Dia ingin menunggumu kembali dan menyelesaikannya. Tapi dia tidak pernah menyangka wanita jalang ini akan mengambil inisiatif. Sungguh hina. Nada bicara Tuan Zhao dipenuhi kemarahan dan kebencian. Zhao Mengsi mengangguk kepada Jifei, menunjukkan bahwa Zhao Wen Qian benar-benar berkata begitu. "Wen Qian sangat berbakti kepada kakekmu akhir-akhir ini." Dia bangun pagi untuk menyambutnya, mempelajari manajemen perusahaan di siang hari, dan sering berbagi wawasan serta meminta nasihat kakekmu. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar ingin cepat dewasa dan menjadi dirinya sendiri lagi. Ketika Jifei mendengar ini, hatinya menghangat dan dia semakin tersentuh. Anak yang hilang yang kembali lebih berharga dari emas. Dia tidak menyangka Zhao Wen Qian akan begitu baik. Bahkan dia mulai mengaguminya. Lagi pula, sebagai Sun Sengshu sebelumnya, dia telah ditinggalkan sendirian selama bertahun-tahun. Hal ini juga membuatnya semakin bertekad untuk menemukan Zhao Wen Qian. "Jangan khawatir. Sekarang kita tahu itu ulah Han Lu. Kalau kita terus mengawasinya, kita pasti akan dapat petunjuk." "Ya," Tuan Zhao menjawab dengan lantang. Setelah Jifei menghibur Tuan Zhao lagi, dia pergi bersama Qin Jie. "Tuan, apakah kita benar-benar akan menunggu pihak lain bergerak? Jika kita tidak bergerak,
Bukankah kita hanya membuang-buang waktu? Tanya Qin Jie menatap Ji Fei. Mengapa kita harus menunggu saja? Ji Fei menatap Qin Jie dan bertanya. Qin Jie tercengang. Bukankah Ji Fei baru saja mengatakan itu kepada Tuan Zhao? Dia khawatir penantiannya akan sia-sia, jadi dia mengatakan itu kepada Ji Fei. Bukankah ini keputusan yang dibuat Ji Fei? Jangan biarkan dia mengerti. Mata Ji Fei berkilat dingin. Bawa aku ke Wu Group. Apa, Tuan? Anda ingin bertemu Wu Chengjun? Tentu saja. Aku ingin Wu Chengjun memberiku jawaban. Mata Qin Jie melebar dan dia bahkan lupa membantu Ji Fei membuka pintu mobil. Baru setelah melihat Ji Fei masuk ke dalam mobil, dia buru-buru masuk, menyalakan mobil, dan bergegas menuju Wu Group. Setengah jam kemudian, Ji Fei dan Qin Jie pergi ke Wu Group. Ji Fei mendongak dan melihat sebuah gedung perkantoran dengan lebih dari 20 lantai, yang tampak megah dan megah. Meskipun tidak pendek, gedung itu tampak terawat baik dan masih tampak sangat baru. Para karyawan yang masuk dan keluar dari Wu Group semuanya memiliki temperamen yang sangat baik dan semangat tinggi. Melihat pemandangan ini, Ji Fei diam-diam mengaguminya. Perkembangan sebuah keluarga adalah perkembangan yang menyeluruh. Keluarga Wu kini sedang merosot, bahkan cenderung merosot, tetapi perusahaan tetap mempertahankan sistem manajemen yang baik. Tuan, apakah kita akan masuk sekarang? Qin Jie menatap Ji Fei dan bertanya. Pergi dan beritahu seseorang untuk memberitahu Wu Chengjun bahwa aku ada di sini. Qin Jie mengangguk dan segera berlari. Para karyawan Wu Group yang sedang masuk dan keluar pintu kebetulan mendengar Ji Fei memintanya untuk memberitahu Wu Chengjun. Seolah-olah dia ingin Wu Chengjun datang dan menyapa mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Banyak orang memandang, meskipun mereka tidak mengenalnya. Mereka memandang rendah Ji Fei karena datang begitu arogan. Mereka berpikir, siapa dia? Beraninya dia membiarkan Wu Chengjun datang menyambutnya. Qin Jie datang ke lobi. Petugas resepsionis tercengang ketika melihat Qin Jie berlari masuk. Lalu ia bertanya, siapa Anda? Di mana Wu Chengjun? Minta dia turun dan menyapa guru kita. Qin Jie berbicara langsung. Resepsionis langsung kesal ketika mendengar Qin Jie memanggil Wu Chengjun dengan nama depannya tanpa menunjukkan rasa hormat. Keluar, kalau kamu tidak keluar, aku akan panggil petugas keamanan dan suruh mereka mengusirmu. Qin Jie tertegun sejenak, tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja dia katakan. Belum lagi Ji Fei yang memintanya untuk mencarinya. Bahkan jika dia langsung menemui Wu Chengjun dan memanggilnya dengan namanya, Wu Chengjun tidak akan keberatan. Bagaimana mungkin petugas resepsionis malah menyuruhnya keluar? Melihat Qin Jie menolak pergi dan sikapnya yang tampak sangat buruk, resepsionis itu ingin sekali marah. Ia segera mengangkat telepon, menekan nomor, dan berteriak, segera panggil seseorang dan usir penyusup itu. Dengan sekali klik, resepsionis menutup telepon dan menatap Qin Jie. Anda tidak perlu pergi sekarang, petugas keamanan akan datang dan mengantar Anda sebentar lagi. Kemarahan Qin Jie pun mulai memuncak. Dasar orang bodoh yang minta mati. Beraninya dia memperlakukannya seperti ini. Seorang karyawan kebetulan masuk dan mendengar apa yang dikatakan resepsionis. Mereka juga ingin menjilat resepsionis dan menunjukkan kepedulian serta rasa hormat mereka kepada sang ketua. Mereka berkata, dia membawa seseorang. Orang itu bahkan lebih sok daripada dia. Dia memanggil ketua dengan namanya dan bahkan tidak menganggapnya serius. Kita harus meminta petugas keamanan untuk menindak orang ini dengan tegas. Mendengar ini, wajah resepsionis berseri-seri. Apakah ini kesempatan baginya untuk membuat namanya dikenal? Sudut-sudut mulutnya melengkung sempurna saat ia menatap Qin Jie. Tunggu saja sampai ditangani. Kalau begitu, apakah kita akan berurusan dengan orang ini?
Tiba-tiba, suara kasar petugas keamanan terdengar dari pintu. Bab 1540 apa yang dapat dilakukan Fei Tang Mansion? Wanita di meja resepsionis melihat petugas keamanan datang dan melihat banyak karyawan perusahaan ada di sana. Ia langsung merasa lebih percaya diri dan menunjuk Qin Jie dengan arogan, "Wah, ada yang menjagamu sekarang." Petugas keamanan melihat bahwa orang yang dibicarakan resepsionis itu memang Qin Jie. Dia tidak melihat wajahnya, hanya punggungnya. Penampilannya biasa saja, hanya sedikit kurus. Dia langsung waspada dan menatap Qin Jie dengan tajam. "Nak, kau pikir kau siapa? Beraninya kau datang ke grup Wu kami dan bersikap begitu arogan. Apa kau tidak ingin hidup lagi?" Qin Jie merasa dadanya seperti disumbat kapas. Ia depresi, dan amarahnya naik turun berkali-kali. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan diri. "Keluar dari sini sekarang juga sebelum aku marah." Ledakan, semua orang di tempat kejadian gempar ketika mendengar ini. Dan hal itu menarik banyak tatapan terkejut. Di mata mereka, Qin Jie seharusnya mengalah dan berkata baik-baik saja, karena ini adalah grup Wu, dan para penjaga keamanan di sini semuanya dipilih dengan cermat oleh keluarga Wu. Mereka juga adalah penjaga keamanan yang telah digunakan keluarga Wu selama bertahun-tahun. Bukan hanya kemampuan mereka, tetapi yang lebih penting, kesetiaan mereka. Qin Jie berani meminta satpam untuk keluar. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Semua orang memandang petugas keamanan itu, menunggu reaksinya, ingin tahu bagaimana dia akan menyerang Qin Jie. Petugas keamanan selalu menjadi orang dengan status terendah dan paling dipandang rendah di perusahaan. Hari ini, dia sengaja datang ke sini untuk menunjukkan dominasinya, ingin menunjukkan otoritasnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu arogan. Dia langsung meledak, "Sialan, aku minta kau keluar sekarang." Begitu dia selesai berbicara, tinjunya telah mengenai bagian belakang kepala Qin Jie. Para karyawan Wu Group menyaksikan tinju petugas keamanan sebesar mangkuk berukuran sedang itu menghantam mereka. Banyak dari mereka menunjukkan simpati di wajah mereka. Di mata mereka, Qin Jie sudah ditakdirkan untuk mati. Tapi tidak ada simpati, ini adalah hasil dari berpura-pura keren. Mendengar teriakan dan suara tinju, Qin Jie menunjukkan kemarahan dingin di sudut mulutnya. Ia perlahan menoleh dan menatap petugas keamanan. Petugas keamanan juga melihat Qin Jie dengan jelas saat ini. Baru saja di gerbang perusahaan, petugas keamanan inilah yang mendaftarkan Qin Jie dan mempersilakannya masuk. Dia tahu nama dan identitas Qin Jie. Tuan muda kedua dari Fei Tang Mansion, seseorang dari keluarga seni bela diri kuno. Pada saat itu, dia merasakan seolah-olah angin dingin bertiup di punggungnya, dan dia merasa seperti setengah mati, dengan kengerian dan ketakutan di matanya. Resepsionis itu tidak mengerti apa yang dirasakan satpam itu. Melihat sikap dominan satpam itu, ia sangat gembira dan berteriak kegirangan. "Ingat, grup Wu kita bukan tempat bagi orang-orang kecil untuk merajalela. Pulang saja dan menangislah di pojok." Hahaha, karyawan lainnya tertawa mengejek. Tinju penjaga keamanan itu hampir mengenai kepala Qin Jie. Penjaga keamanan itu bergerak ke kanan karena takut. Ia mencoba menghindari Qin Jie, dan tinjunya yang penuh kekuatan justru mengenai bagian samping. Pukulannya meleset dan dia kehilangan keseimbangan, lalu bergegas menuju meja depan di seberang. Resepsionis itu merasa puas, seolah-olah ingin mengolok-olok Qin Jie. Tetapi petugas keamanan itu tiba-tiba bergegas mendekat dan sebelum dia bisa bereaksi, tinju petugas keamanan itu mengenai wajah resepsionis itu dengan bunyi gedebuk. "Aha!" resepsionis itu berteriak, dan wajahnya yang awalnya cantik langsung berlumuran darah dan tulang patah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Semua karyawan Wu Group lainnya yang hadir tercengang.
menatap pemandangan di hadapan mereka, mengira mereka salah lihat. Dia jelas-jelas hendak memukul Qin Jie, jadi mengapa dia malah memukul resepsionis? Babi sialan, teriak resepsionis itu dengan marah, menggertakkan gigi, lalu mengangkat telepon. Saya akan suruh ketua menanganimu. Petugas keamanan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Telepon berdering dan suara Wu Chengjun terdengar dari ujung sana. Ada apa? Ketua, seseorang sedang turun ke bawah memanggil nama Anda dan ingin bertemu Anda. Wu Chengjun awalnya dalam suasana hati yang baik karena tata letaknya berjalan lancar. Tetapi tiba-tiba suasana hatinya meledak. Dari mana mereka datang? Keluarkan mereka. Ketua, kita tidak bisa mengusir mereka, teriak resepsionis itu. Panggil keamanan. Wu Chengjun sangat marah hingga ingin mengumpat. Resepsionis ini sudah bekerja di sana selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia sebodoh itu? Wow, resepsionis itu pun menangis. Ketua, bukan petugas keamanan yang memukul orang itu, tetapi malah memukul saya. Apa? Seru Wu Chengjun sambil tiba-tiba berdiri. Aku akan turun dan melihatnya sekarang. Setelah berkata demikian, dia menutup teleponnya dengan cepat. Resepsionis itu menutupi wajahnya yang berdarah dan menunjuk ke arah Qin Jie dan petugas keamanan. Tunggu saja. Ketika ketua turun, aku akan membuatnya memukuli kalian seperti anjing. Petugas keamanan itu sekarang benar-benar panik. Qin Jie adalah seseorang yang tidak bisa disinggung. Dia belum marah. Kalau dia marah, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Yang paling membuatnya takut adalah Qin Jie adalah pengemudi yang datang, dan ada orang penting lain yang duduk di dalam mobil di luar. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, jaket hitam dan aura kuat orang itu membuatnya menyadari bahwa orang itu adalah eksistensi yang tak terjangkau. Orang-orang seperti ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Qin Jie tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pintu lift terbuka dan Wu Chengjun keluar dengan marah. Grup Wu kini bersiap untuk bertarung mati-matian dengan keluarga Zhao dan Ji, bahkan berencana menjual sahamnya. Dalam situasi ini, jika moral karyawan terguncang, tim akan terpecah belah dan sulit dipimpin, serta masalah yang dihadapi akan sulit diatasi. Oleh karena itu, ia tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi, sehingga ia turun tangan dengan tergesa-gesa, hanya untuk mencegah masalah yang mungkin berdampak buruk pada perusahaan ini sejak awal. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat suara Wu Chengjun terdengar, suasana menjadi sunyi. Kemudian detik berikutnya, banyak orang menatap Qin Jie. Wu Chengjun juga menoleh. Tetapi melihat sesosok dari belakang, ia merasa familiar. Tetapi tidak tahu siapa itu. Ia berteriak, siapa ini? Apa dia menabrak seseorang? Ketua, itu, kalau aku memukul seseorang, kau seharusnya pergi ke rumah duka untuk menjenguknya sekarang. Suara Qin Jie penuh dengan nada sarkasme. Lalu perlahan ia menoleh dan menatap Wu Chengjun. Wu Chengjun hanya merasa wajah itu familiar, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Kini ketika mendengar suara itu, ia langsung teringat bahwa itu adalah Qin Jie. Qin Jie, apa yang kau lakukan di perusahaan kami? Keluar. Oh, Qin Jie mencibir, biarkan aku keluar, apa kau pantas mendapatkannya? Kemarilah, usir dia. Wu Chengjun tahu bahwa Qin Jie adalah orang Jifei dan ingin memberinya pelajaran. Jadi dia menatap petugas keamanan dan berteriak keras. Penjaga keamanan itu gemetar ketakutan. Alih-alih maju, ia malah mundur selangkah. Seolah khawatir Wu Chengjun tidak tahu. Ia berkata, Ketua, ini Qin Jie, tuan muda kedua dari Fei Tang Mansion. Sebuah keluarga seni bela diri kuno. Wu Chengjun sangat marah hingga hampir kehabisan napas. Apa maksudnya ini? Tentu saja dia tahu.
Apakah dia begitu takut hingga kehilangan tulang punggungnya? Para karyawan yang menyaksikan kehebohan itu pun sontak terkejut dan segera menutup mulut mereka karena takut kalau salah bicara. Rumah Fei Tang tidak mampu menyinggung. Resepsionis yang terus berteriak hanya memutar matanya dan pingsan karena ketakutan. Apa yang bisa dilakukan Fei Tang Mansion? Bersambung.